Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai pemantauan dan pengendalian. Sebelum beranjak ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Purwaningsih dengan NIM akhir 263 dan teman saya Cindi Cahaya Bulan Suci dengan NIM akhir 245 dan teman saya Wulan Atika Sari dengan NIM akhir 256 dan teman saya Iputu Oka Dimas Mahardika dengan NIM akhir 270 dan teman saya Igede Krishna Yoga Ardita dengan NIM akhir 275. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sistem pengendalian manajemen. Ini sangat penting untuk diterapkan oleh setiap perusahaan dengan segala jenis bisnis. Lalu, sistem pengendalian manajemen ini dapat membantu manajemen dalam mewujudkan visi, misi, strategi, dan juga tujuan perusahaan. Selain itu, sistem pengendalian manajemen dapat menjadi alat manajemen untuk memberikan pengaruh kepada karyawan agar bertindak positif guna untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Sistem pengendalian manajemen juga dirancang untuk memotivasi karyawan agar tujuan perusahaan tercapai. Lalu, pengendalian manajemen suatu alat atau cara yang terstruktur serta digunakan oleh manajer untuk memastikan bahwa orang-orang yang diawasinya mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Masuk pada poin pengendalian, yaitu pengertian pengendalian. Pengendalian adalah proses memantau, membandingkan, dan mengoreksi kinerja. Semua manajer harus tetap mengendalikan, bahkan jika mereka mengira bahwa unitnya telah berjalan sesuai dengan rencana, manajer tidak akan mengetahui kinerja tersebut, kecuali mereka benar-benar mengetahui kinerja unitnya, dan kecuali mereka mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilakukan, serta tak lupa membandingkan kinerja sebenarnya ke standar yang telah diinginkan. Selanjutnya, pentingnya pengendalian. Pertama, pengendalian itu penting karena dengan pengendalian inilah perencanaan dapat dilakukan. Struktur organisasi dapat dibuat untuk kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, pengendalian itu penting karena pengendalian membantu manajer mengetahui apakah tujuan perusahaan telah tercapai atau jika tidak, apa alasannya. Yang ketiga, pentingnya pengendalian yaitu pemberdayaan karyawan. Dan yang terakhir yaitu untuk melindungi perusahaan dan asetnya. Selanjutnya, jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian feed forward, yaitu mencegah masalah karena pengendalian dilakukan sebelum aktivitas sebenarnya. Yang kedua, pengendalian konkuren, yaitu seperti diisyaratkan oleh namanya, pengendalian ini dilakukan selama aktivitas pekerjaan berlangsung. Dan yang terakhir, pengendalian feedback. Pengendalian ini dilakukan setelah aktivitas yang dilakukannya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses pengendalian. Proses pengendalian manajemen adalah sebuah proses di mana semua tingkat manajer menjamin bahwa orang-orang yang mereka pimpin telah menjalankan strategi yang mereka maksud. Baik, selanjutnya ada 3 langkah proses pengendalian. Yang pertama, mengukur kinerja aktual. Jadi manajemen akan lebih mudah mengukur kinerja apabila satuan unit itu sudah memiliki standar atau pedoman yang nantinya akan digunakan untuk mengukur kompetensi karyawan atau pekerja-pekerja lain yang akan masuk ke dalam perusahaan ini. Dengan demikian, tahap pertama adalah pengendalian. Jadi beberapa kriteria pengendalian dapat digunakan untuk situasi manajemen apapun. Misalnya semua manajer berhubungan dengan orang sehingga kriteria seperti kepuasan atau perputaran karyawan dan tingkat absensi dapat diukur. Nah, nantinya hal seperti ini yang akan menjadi dasar atau kita bisa nantinya menganalisis sebuah perusahaan apakah perusahaan itu akan maju ke depannya atau malah sebaliknya. Lalu yang kedua yaitu ada membandingkan kinerja aktual dengan standarnya. Langkah penetapan standar dan langkah pengukuran kinerja itu sebenarnya adalah tahapan awal, namun sedangkan langkah perbandingan ini merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan oleh manajemen atau manajer sebuah perusahaan itu nanti, yang nantinya akan menentukan juga bagaimana tingkat SDM di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada mengambil tindakan manajerial.
Jadi begitu penyimpangan dan penyebab penyimpangan diketahui, setelah langkah pertama dan langkah kedua dilalui, maka tahap selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan. Jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil yang masih dapat diterima, maka tidak perlu melakukan tindakan korektif. Jadi kita bisa menutupinya dengan sebuah inovasi yang akan mampu merubah perusahaan ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan juga dapat menutupi penyimpangan yang kecil ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualitas sistem pengendalian yang efektif. Yang pertama itu ada pengendalian keuangan. Setiap bisnis ingin mendapatkan laba. Untuk mencapai tujuan ini, manajer memerlukan pengendalian keuangan. Yang kedua ada pengendalian informasi. Pengendalian informasi ini sangat penting. Manajer dapat memandang pengendalian informasi dengan dua cara. Yang pertama itu ada sebagai sebuah alat untuk membantu mengendalikan aktivitas-aktivitas organisasi lainnya. Dan yang kedua itu ada sebagai wilayah organisasi yang perlu dikendalikan. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Kualitas sistem pengendalian yang efektif adalah sistem yang digunakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer secara teratur. Teorinya, MIS dapat berbasis komputer atau manual, meskipun kebanyakan perusahaan telah berpindah ke aplikasi berbasis komputer. Mengendalikan informasi menggunakan sebuah gambar kucing lucu yang dilampirkan pada surel atau sebagai tautan. Perusahaan menggunakan peretas etis untuk mendemonstrasikan betapa mudahnya karyawan dapat membahayakan data perusahaan hanya dengan mengklik lampiran atau data tersebut. Yang selanjutnya ada information. Aktivitas sistem pengendalian adalah kualitas informasi yang diterimanya. Sistem pengendalian yang baik mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru. Selanjutnya ada planning informasi system. Pengendalian yang masih mentah tidak akan bermanfaat bagi manajemen kecuali jika terdapat perbandingan dengan tolak ukur dan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada flexibility system. Pengendalian yang efektif sangat fleksibel. Hal ini berarti bahwa sistem harus memiliki keseluruhan kemampuan akuisisi data dan pemrosesan data yang manajemen dapat sesuaikan dengan perubahan kondisi. Selanjutnya ada objectivity manager. Harus dapat membuat keputusan dan bertindak berdasarkan hasil sistem pengendalian. Yang terakhir itu ada economics biaya. Sistem pengendalian harus dibandingkan dengan bisnis yang akan dikendalikan. Alat bantu pengendalian manajerial. Ada banyak teknik yang dapat membantu manajer agar pelaksanaan pengendalian menjadi lebih efektif. Salah satunya metode pengawasan non-kuantitatif. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam melakukan pengawasan non-kuantitatif. Antara lain yang pertama melakukan observasi, yang kedua mengadakan inspeksi secara langsung dan rutin, yang ketiga mengkaji laporan baik secara lisan atau tertulis, yang keempat melakukan brainstorming dengan bawahan secara berkala, yang kelima melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja. Terdapat 3 teknik atau alat bantu pengawasan non-kuantitatif, yaitu yang pertama manajemen by objective atau MBO. Secara hakikat, MBO terletak pada penempatan tujuan secara bersama-sama antara manajer dan bawahan. Yang kedua, manajemen by exception atau MBA. MBA atau prinsip pengecualian memungkinkan manajer untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang pengendalian. Yang terakhir, manajemen information system atau MIS. Sistem informasi manajemen memainkan peranan penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, dan pengendalian dengan efektif. Teknik dan metode yang digunakan dalam pengendalian.
Yang pertama, pengendalian non-kuantitatif. Pengendalian non-kuantitatif tidak melibatkan angka-angka dan dapat digunakan untuk menguasai prestasi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, pengendalian kuantitatif. Pengendalian kuantitatif melibatkan angka-angka untuk menilai suatu prestasi. Beberapa teknik yang dapat dipakai dalam pengendalian kuantitatif adalah yang pertama anggaran, yang kedua audit, yang ketiga analisis break even, yang keempat analisis rasio, dan terakhir bagian dari teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan.